Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Fatiha li salamati dinina dunyana ukhrana min yadi du'a wal qabul li ridha illahi ta'ala. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin. Para bapak, ibu-ibu dan para jamaah serta para santri Pondok Pesantren Nurul Ulum yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-19 dari bulan Sya'ban. Insyaallah 10 hari atau 11 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dan barokah, bulan yang ditunggu-tunggu oleh para solehin kehadirannya. Maka setiap orang Islam pasti bergembira dan berbahagia setiap menjumpai bulan suci Ramadan. Dalam rangka menyambut kehadiran bulan suci Ramadan, wonten kesempatan menika kula membacakan salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Kata Nabi, telah diberi umatku di bulan suci Ramadan 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah pada nabi-nabi sebelumku. Alangkah mulianya umat Nabi Muhammad SAW. Setiap datang bulan Ramadan diberi 5 keistimewaan yang pada nabi-nabi saja sebelum Nabi Muhammad tidak diberi 5 ini, tapi justru diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu 5 keistimewaan yang khusus oleh Allah diberikan pada umatnya Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, kata Nabi, fa idza kana awwalu lailatin min ramadhana yanzurullahu ta'ala ilaihim. Apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, maka Allah memandang kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Terus dikatakan, sapa sing pas malam pertama Ramadan kok dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, maka dijamin tidak akan diazab, tidak akan disiksa selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, sehingga kita semua dan insya Allah seluruh keluarga kita
dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Supados kula panjenengan sedaya tergolong orang-orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, maka kewajiban kula panjenengan ketika kita memasuki malam pertama Ramadan, pertama kita kedah menunjukkan gembira dan syukur kepada Allah karena kita ditakdir bisa menjumpai bulan Ramadan. Jadi kula panjenengan kudu ngetokno bunga, harus menampakkan gembira ketika kita dapat menjumpai Ramadan. Pun sampai wong Islam bareng kerungu meni Ramadan terus susah. Pun sampai waduh menis gak iso sarapan rek ya. Pun sampai ngoten, justru kita harus gembira. Sebab napa? Sebab di bulan Ramadan itu Allah memberikan ya berbagai macam kebaikan-kebaikan, termasuk diantaranya seluruh amal ibadah apapun dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah. Kapan kula panjenengan ngelampai amal sunnah niku dinilai oleh Allah persis seperti ngelakoni amal wajib. Jadi panjenengan sholat sunnah niku oleh Allah dibiji persis seperti sholat wajib. Kalau kita ini melakukan amal wajib, kata sholat wajib itu dianggap oleh Allah seperti kita melakukan sholat wajib 70 kali. Dan begitu amal-amal yang lain. Maka kesempatan yang sangat berharga bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW untuk menutup kekurangan-kekurangan kita ya. Di tahun-tahun yang lalu itu kesempatan besar ya, kekurangan kita itu ditutup dengan amaliyah bulan suci Ramadan. Di samping itu di dalam bulan suci Ramadan Allah memberikan satu malam yang sangat mulia, yang apabila kita mendapatkan keutamaan di malam itu oleh Allah dinilai lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Sinten sing boten bunga dengan kehadiran Ramadan niki ya, dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Mongko kula panjenengan pertama supaya kita niki dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kesenangan. Nah, kita harus ketika masuk awal Ramadan kula panjenengan kudu ndudono bunga. Alhamdulillah awak dikai kesempatan menjumpai Ramadan. Harus bunga. Terus yang kedua, kula panjenengan ya seharusnya sudah memasang niat-niat yang baik. Jadi nalika kula panjenengan mendengar ada pengumuman bahwa malam ini sudah masuk malam Ramadan, di samping bunga terus memasang niat-niat yang baik. Aku niat poso Ramadan sebulan penuh. Aku niat sholat tarawih sebulan penuh. Aku niat membaca Al-Quran, aku niat ini, termasuk saya niat selama Ramadan niat meninggalkan perbuatan dosa. Saya niat meninggalkan perbuatan maksiat. Napa kok kula panjenengan dianjurkan untuk memasang niat-niat yang baik? Sebab bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika orang masih niat saja, niat baik, itu sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Jadi kata panjenengan mulai kemarin, wah menit Jumat aku niat ya, niat hadir mengikuti pengajian Jumat pagi. Duh, panjenengan sejak niat itu sudah dicatat pahala ngaji ya, sempurna. Terus kalau orang itu sudah niat terus direalisasikan ya, diwujudkan dengan
memang benar-benar melaksanakan yang diniatkan itu, maka dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 10 kali lipat minimal. Bisa sampai 70 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bisa tidak ada batasnya. Ya. Niku yang menjadikan umat Nabi Muhammad SAW itu tidak kalah kebaikan-kebaikannya dengan umat-umat terdahulu. Sebab napa tasik niat tok niku lho. Asalkan sungguh-sungguh sudah dicatat satu kebaikan. Ketika kita melaksanakan apa yang kita niatkan, minimal dilipat gandakan 10, bisa 70, bisa 700, bisa tidak ada batasnya. Maka supaya waktu kita, umur kita itu benar-benar barokah, kula panjenengan dikengken setiap hari itu memasak niat-niat yang baik, terutama di saat ya kita menjumpai bulan suci Ramadan. Di samping niat yang baik itu ya sudah menghasilkan pahala yang sempurna. Yang kedua, berkat niat yang baik, niat yang sungguh-sungguh itu orang akan diberi pertolongan oleh Allah, bisa melakukan apa yang diniatkan. Jadi ditulungi Allah, saged melakukan nopo sing diniatakan, sebab wis diniati. Atau niat poso, aku niat poso 1 bulan penuh. Nah, itu kalau orang itu niatnya sungguh-sungguh, diparingi pitulung kalian Allah, mboten abot. Itu manfaatnya niatnya. Seperti orang niat, aku niat engkau bengi tangi bengi, sungguh-sungguh niatnya. Dengan niat sungguh-sungguh itu ditulungi kalian Allah, dientengno iso tangi bengi ya. Niku manfaatnya niat. Ada salah seorang ulama yang sangat terkenal ya, yang menjadi panutan orang-orang ahli sunnah wal jamaah dalam tasawuf atau dalam masalah akhlak. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an mengatakan, man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanah fatahallahu lahu 70 baban minat taufiq. Kata beliau, Al-Imam Junaid mengatakan, sopo sing membuka pada dirinya satu niat api, aku niat ngaji, aku niat tangi bengi, aku niat poso, asalkan sungguh-sungguh gitu loh. Maka di samping sejak niat itu sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna, terus Allah membuka bagi orang itu 70 pintu taufik. Artinya dipun paringi pitulung 70 macam, ditulungi iki, ditulungi iki, ditulungi iki. Itu berkat niat. Terus secara khusus kalau kita ini niat puasa Ramadan, itu dianjurkan ketika kita memasuki awal malam Ramadan, itu malam pertama Ramadan, di samping kita nduduno bunga, terus niat, aku niat poso Ramadan 1 bulan penuh ya. Itu manfaatnya di samping sejak niat itu sudah dicatat ya kebaikan puasa sebulan. Terus yang kedua, dipun paringi pitulung kalian Allah saged melaksanakan. Jadi yang kuat niku mboten krana usahane menungso, tapi krana oleh pitulungi Allah. Kan banyak kadang-kadang orang itu ya krana niate kurang temenan ngoten lho. Ya, poso sahure wakeh, sak piring munjung sampai imbu barang. Berhubung niate gak patek kuat, kadang-kadang jam 09.00 isuk wis mokel misalnya. Ya, kadang-kadang ana wong gak sahur, kadang-kadang sahur banyu tok. Krana niate temenan, ya kuat, ya gak krasa luwe. Krana niat. Kadang-kadang arek cilik SD kelas 3 apa? Ya krana niat temenan, ya kuat. Ya, kadang-kadang gak sahur ya. Tapi kadang-kadang orang gede ya, sehat ya, gak poso ya. Nah ini bahwa orang bisa ibadah, terutama poso, saged poso niku semata-mata karena mendapat pertolongan Allah. Nah supaya kula panjenengan oleh pitulung Allah niku diantaranya kudu duwe niatan yang sungguh-sungguh.
Itu manfaat niat, di samping sejak niat itu sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Yang kedua, berkat niat yang sungguh-sungguh ditulungi kalian Allah sakit ya, kuat melaksanakan apa yang diniatkan. Terus yang ketiga, ya barangkali ya lupa niat puasa Ramadan itu. Ketika orang sudah niat puasa 1 bulan penuh sudah dianggap sah. Sebab poso wajib seperti puasa Ramadan itu niatnya harus di malam hari. Niatnya harus di malam hari. Lali niat sampai subuh, waduh aku mambengi lali gak niat poso. Yo gak sah poso nih. Kadek lek poso Ramadan gak sah, ndak boleh makan. Waduh gak sah tak sarapan, ndak boleh, haram, dosa besar. Padahal gak sah poso tapi ndak boleh makan ngoten lho. Lah rugi ngoten lho. Benten lek poso sunah nih. Lek poso sunah panjenengan bengi lali. Lek dina iki misale pas Senin atau Kamis. Ya kate aku duwe niatan poso, lali aku mambengi gak niat. Nah itu niatnya boleh walaupun subuh, walaupun habis subuh, walaupun jam 7 pagi, walaupun jam 9, selama belum zuhur niat puasa sunnah sah. Dan itu sering dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selama dereng sarapan loh nggih. Lek wis mari sarapan sak pireng waduh lali aku lek dina iki dina Senin wis tak niat poso. Ya, lek wis sarapan ya wis gak sah ngoten lho sebab wis mari sarapan. Pun, nah ini lek poso wajib niatnya harus di malam hari. Ya, niku suatu saat kok ternyata lali gak niat poso sampai subuh. Ya, ndak sah puasanya dan apa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib koyok wong poso tapi hukumnya gak poso. Dan wajib mengqadha. Nah, niki jaga-jaga niku makanya kula panjenengan dianjurkan pada malam pertama Ramadan aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh ya. Pertama supaya sejak niat itu sudah dicatat kebaikan yang kita niatkan. Yang kedua supaya ditulungi Allah saged kuat melaksanakan apa yang kita niatkan. Terus yang ketiga jogo-jogo mbok menawa ana lali nih sudah dihukumi sah. Walaupun tetap setiap malam wajib niat puasa ngoten. Cuma kangge jogo-jogo. Begitulah amal ibadah yang lain perlu diniatkan. Termasuk yang namanya ibadah itu kan bukan hanya melaksanakan perintah, tapi justru yang lebih tinggi ya. Tingkatan ibadah itu kalau orang bisa meninggalkan larangan, saged meninggalkan maksiat niku lebih tinggi. Makanya terus sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan sabar itu ada 3 tingkatan. Nomor 1 sabar dalam menjalankan perintah. Niku derajatnya 300 derajat. Jadi sabar aku tak ngaji aku sebab ngaji perintah Allah. Sabar aku tak sholat jamaah. Itu sabar untuk bisa menjalankan perintah niku derajatnya 300. Tapi nafsu ini ngejak maksiat misalnya, ngejak ngelakoni apa misalnya nafsu ini iku apa gorono iku koncomu ya akalono misalnya gangguan nafsu ini ngejak terus dicegah ojo sampai ngoroi wong sebab awakmu apa masih wong gak ru tapi Allah tahu ya. Jadi ketika orang mau nafsunya ngajak maksiat terus ditahan itu derajat pahalanya 600 2 kali lipat. Terus sabar yang ketiga sabar dalam menghadapi cobaan. Jadi mestine wong gak kepingin wong ternyata dari sesuatu yang gak nyocoki nafsu ya. Mungkin kehilangan atau mungkin loro, mungkin apa ya keluarganya meninggal. Pada saat mendapatkan cobaan kok sabar, wah ini apa? Tingkatannya 900 derajatnya. Walhasil apa? Yang namanya ibadah itu tidak hanya melaksanakan perintah, tapi ibadah yang sebenarnya kata Nabi Muhammad SAW adalah menjauhi larangan. Makanya sing dimaksud poso niku sakjane sanes
bukan hanya tidak makan, tidak minum. Hakikat puasa itu adalah ya supaya meninggalkan dan menjauhi maksiat. Niku hakikate poso. Makanya nek ana wong poso ya bener gak mangan, gak ngombe tapi tetep goro. Lesane nglarakno atine wong ngilokno wong ya. Kadang-kadang selalu ngerasani ya orang ini apa kata Nabi ya zahire poso tapi hakikate sik durung poso. Puasa yang begitu itu kata Nabi puasa kerja bakti ganok hasili ngaten. Wonten hadis malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu aw syarabahu. Sapa sing poso-poso tapi gak iso ninggalno ngomong sing gak apik, poso-poso ngomonge elek, poso-poso goro, poso-poso ngrasani wong, poso-poso ngilokno wong. Nah itu kata Nabi Allah gak butuh bah awakmu gak mangan gak butuh. Wonten hadis kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'u wal atash. Pirang-pirang wong sing poso tapi gak oleh hasil apa-apa teko posone kejaba mek oleh luwe lan ngelak tok. Sebab apa? Poso mek gak mangan gak ngombe tapi maksiat terus ya. Jadi hakikate poso niku wong supaya iso ninggal maksiat. Maka kita perlu ngoten lho nalika kita niki memasuki awal Ramadan di samping niat-niat sing apik niku wau termasuk niat aku selama Ramadan aku niat gak bakal ngomong elek, aku niat meninggalkan maksiat, aku niat apa gak ngelarakno atine wong ya. Itu selama Ramadan. Nah, ngoten niku namine poso temenan ya. Wonten sahabat Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan oleh Nabi. Nabi bersabda, ayajizu ahadukum an yakuna mithla Abi Dhamdham. Apa tidak mampu kalian menjadi seperti sahabat Abi Dhamdham? Wonten sahabat Nabi ini sahabat Abi Dhamdham. Nabi bangga. Apa kalian tidak bisa menjadi seperti sahabat Abi Dhamdham? Para sahabat kaget. Kayak hebat rek. Nopo kanjeng Nabi kelebihan sahabat? Ya, dia ini setiap malam niat, ya Allah Gusti sinten apa sing ya, berbuat elek teng kula, sinten sing nyakiti kula, ganggu kula, sakderenge kula sepuro ya Allah. Kula niat memaafkan kesalahan orang. Saya niat tidak melakukan maksiat ini, dan niat tidak seperti itu. Jadi setiap hari itu niat meninggalkan ya sesuatu yang tidak baik, termasuk niat nyepuro kesalahan wong. Ini apa ya, yang namanya ibadah itu tidak hanya melaksanakan perintah tapi lebih-lebih ya orang bisa dikatakan ibadah kalau mampu meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Pun niku kewajiban sing pertama supados kula panjenengan ya tergolong orang-orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang sehingga dijamin bebas dari api neraka. Ya, kula panjenengan kudu ndudono bunga terus wujud bunga ini kudu diwujudkan dengan memasang niat-niat sing apik ya, termasuk ya, niat meninggalkan segala perbuatan yang kurang baik menurut Allah. Itu yang keistimewaan yang pertama. Terus yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, fa inna khulufa afahim hina yumsun atyabu indallahi min rihil misk. Bahu mulut orang yang puasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau misik. Niki betapa mulianya orang yang melakukan ibadah puasa niku. Jadi sampai abape niku apa? Pada saat sudah sore hari itu dinilai oleh Allah lebih harum daripada bau misik. Misik niku minyak wangi yang sangat istimewa. Nah, kenapa kok? Nah, padahal kan umumnya wong poso luwih gak mangan kan abape gak enak, tapi oleh Allah dinilai lebih baik daripada misik. Karena apa? Karena orang tidak enak baunya karena melaksanakan perintah Allah, ngoten. Atas dasar ini maka makruh
Orang yang puasa itu sikatan atau bersiwak gosok gigi kalau sudah zuhur. Kenapa? Karena ada hadis abapi wong sing poso iku lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Nah, atas dasar niki maka sebaiknya tidak usah sikatan. Sikatan sebelum zuhur pagi apa enggak masalah. Ya. Bukan berarti terus apa? Ya, iki nurut Allah lebih harum, tapi terus ojo sampai sampean moro ya. Koncone diabapi. Iki jere Gusti Allah lu ya harum. Sampean kok gak seneng sampean. Bukan begitu, Bapak. Ini maksudnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Orang yang berpuasa dimuliakan oleh Allah seperti itu, dicintai sampai abapi lebih harum. Tentunya wong sing poso sing beradab niku wau mboten nek gak mangan gak ngombe tok. Tapi nek wong poso tapi goro niku gak ono bau wangi niku mboten enten, justru basin. Sebab napa wonten hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kadzdzabal abdu kidzbatan tanahha anhul malak milan minnat lima yakhruju min fih." Terus Kanjeng Nabi, lek kapan ana wong goro pisan ae goro nang kanca, apa goro nang apalagi goro nang gurune, goro nang wong tuwa. Wah niki kata Nabi goro sekali itu malaikat rahmat menjauh sak mil. Sak mil itu kurang lebih 2 kilo atau 3 kilo. Kok kenapa saking basine ambune wong sing goroh niku. Dadi lek wong poso-poso kok goroh, ya berarti gak ono banyunya. Jangankan di sisi Allah, malaikatnya gak gelem nyedek saking basine ngoten. Dadi sing dimaksud wong sing poso, ya sing harum, baunya lebih harum daripada misik di sisi Allah itu orang yang puasa yang ya beradab, yaitu di samping gak mangan gak ngombe juga menjaga lesan dari ucapan yang tidak baik, menjaga anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Terus yang ketiga, keistimewaan Ramadan, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Selama Ramadan para malaikat semua diperintah oleh Allah untuk memohonkan ampunan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan ibadah puasa. Ya. Terus yang keempat, fa inna Allah ta'ala ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi aw syaka an yastari'u min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Setiap datang Ramadan Allah menyuruh swargane. Jadi swarga niku makhluk. Jadi apapun dia makhluk. Makhluk niku nggih saged saged jawab teng Allah apapun. Allah berfirman kepada surga, ista'iddi wa tazayyani li ibadi aw syaka an yastari'u min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Swargaku, siap-siap kamu. Berhias dirilah untuk menyambut kehadiran umatnya Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan puasa. Jadi alangkah mulianya nggih umat Muhammad sing nglakoni puasa niku swarga dikon berhias dengan sebaik-baik, disuruh bersiap-siap untuk menyambut kehadiran umat Muhammad yang hampir istirahat dari kepayan-kepayan di dunia. Mila wonten hadis lain Nabi bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Swarga iku rindu, sangat kangen nanggene 4 golongan orang. Yang pertama talil Quran, wong sing seneng maca Quran niku swarga kangen niku. Nah, kita kepingin dikangeni swarga kudu sing seneng maca Quran, terutama dalam suasana bulan suci Ramadan yang memang bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena diturunkan Quran di bulan Ramadan. Dan Nabi kita Muhammad sendiri setiap Ramadan darusan dengan malaikat Jibril ya. Nah, makanya di tempat-tempat kita dimanapun biasanya Ramadan mesti ada darusan ya. Cuma ya kadang-kadang zaman tambah akhir niku napa ya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi gitu.
Mestine sing diarani darusan iku satu baca seperti Nabi baca, malaikat Jibril yang mendengarkan. Mestinya gitu, baca, yang lain nyemak ya. Bukan seperti yang sering kita jumpai sekarang, kadang-kadang di musola ada di masjid, pengerasnya buanter ya, banyak. Bareng didelok napa? Gak ono sing nyemak, mek wong siji tok. Ono wong liya tapi jagongan karo rokokan ngomong. Nah niki nemen kurang sopane katanya. Nemen kurang sopan. Jadi kita harus sopan terhadap Al-Qur'an, sebab sapa sing maca Qur'an itu kalamullah, firman Allah. Kudu beradab. Lek jenenge darusan kudu ono sing nyemak ngoten lho. Ya. Nah kalau orang itu apa? Ya darusan ya ternyata gak ono sing nyemak, bacaane akeh sing salah, gak ono sing ngilang. Wah niki apa? Kedusan niku. Mendingan nggih lek kapan misale gak ono sing nyemak ya, ternyata kok sing maca iku kurang bagus, mendingan gak usah pengeras ya. Sak karepe lek gak usah pengeras. Tapi lek kapan pengeras banter sing maca salah kabeh gak ono sing ngilingno. Lah niki apa? Menjadi masalah ya. Pun itu apa? Orang yang membaca Al-Qur'an itu dikangeni kalian swarga. Apalagi orang yang mau belajar Al-Quran itu kata Nabi dianggap orang yang terbaik. Jadi kita kepingin jadi orang yang terbaik, harus menjadi orang yang senang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Saapi-api sira kabeh yang bersama Nabi adalah orang yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi kepingin jadi wong sing paling api, gak usah repot kita. Nah, belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan atau mengajarkan kalau sudah bisa. Terus yang kedua yang dirindukan oleh swarga wa hafizil lisan ya. Wong sing ahli jaga lesan ya. Maka dalam suasana Ramadan harus benar-benar dijaga lesan iki supaya dikangeni swarga. Terus yang nomor 4 ya wa mut'imil ji'an, wong sing ya memberi makan orang yang lapar, terutama dalam suasana Ramadan memberi buka. Orang yang puasa itu ya pasti memberi makan orang yang lapar. Di samping mendapatkan pahala puasa orang yang dikasih buka, sekaligus mendapatkan apa? Keistimewaan dikangeni kalian swarga. Yang keempat, wasaimina fi syahr Ramadan, sing dikangeni swarga niku wong-wong sing ya puasa Ramadan dengan baik, dengan sopan. Itu keistimewaan yang keempat ya. Allah menyuruh swarga untuk berhias dengan sebaik-baik hiasan untuk menyambut kehadiran umat Muhammad. Terus yang keistimewaan yang kelima kata Nabi, wa idza kana akhiru lailatin min Ramadan, apabila tiba malam terakhir Ramadan, ghafarallahu lahum jami'a, Allah mengampuni dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan puasa. Bahkan waktu niku wonten salah seorang sahabat yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Kanjeng Nabi, napa sing dimaksud niku malam Lailatul Qadar Nabi? Beliau menjawab, oh la, tidak katanya. Lailatul Qadar ada sendiri. Alam tara ilal ummal kata ini. Tahukah Anda orang-orang yang bekerja, buruh-buruh yang bekerja itu ya ya'malun idza farahu min amalin mufu ujurahum. Kalau ada pekerja pegawai apa, kalau sudah selesai pekerjaannya kan dibayar. Begitulah orang yang puasa ini nyambut gawe nang Allah cara kasare. Wis mari tugasnya dikasih bayaran oleh Allah, tapi bayaran itu bukan uang ya, karena kekayaan dunia sebanyak apapun tidak ada artinya mati gak digowo ya. Kadang-kadang saat durunge mati ya orang tidak bisa ya menikmatinya ya. Maka ya buruan sing paling berharga yang akan dinikmati selamanya adalah diampuni dosa. Jadi orang mendapatkan ampunan dosa itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ya cuma ya bukan sekarang kata lho, lek teng donya niki umume wong koyok-koyok donya niku segala-galanya, padahal ya mendapatkan ampunan Allah itu lebih berharga. Jangankan dibandingkan dengan triliunan harta, dunia seisinya itu tidak ada artinya.
justru lebih berharga mendapat ampunan Allah. Makanya dalam suasana Ramadan justru yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita disuruh banyak-banyak memohon ampunan, katanya. Sampai wonten garwane Nabi yang namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau bertanya, Kanjeng Nabi, kalau saya ini melihat ada tanda-tanda Lailatul Qadar, sebab bagi orang tertentu merap, katanya. Wah, ini Lailatul Qadar, ada cahaya yang luar biasa menerangi, terus suasana sangat tenang, terus apa ya, seperti dibuka semua, melihat semua makhluk itu seperti sujud kepada Allah semua. Itu orang-orang tertentu dikasih tahu itu. Sayyidah Aisyah tanya ngoten, kapan kula niki semerap ada tanda-tanda Lailatul Qadar, nopo sing kula amalaken kanjeng Nabi? Justru Nabi mengatakan, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh, sampean lek kapan delok ada tanda lek itu, sampean njaluk sepuro nang Allah. Titik, gak dikon njaluk apa-apa. Itu menunjukkan apa? Mendapatkan ampunan Allah itu sesuatu yang paling larang regane, dibanding dunia saisine tidak ada artinya. Ya, itu diantara 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah pada umat-umat terdahulu, bahkan Nabi terdahulu, tapi oleh Allah khusus diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Alangkah mulianya ya umat Nabi Muhammad itu, yang kita harus selalu bersyukur kepada Allah ya, dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita diberi oleh Allah keistimewaan itu, yaitu dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya senantiasa diberikan tambahan umur yang barokah, sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan dengan sempurna, baik puasa maupun ibadah-ibadah yang lain, dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus ya, monggo kita doakan ya almarhum yang sudah mendahului kita, terutama salah seorang pengasuh, yaitu Gus almarhum Al-Maghfurlah Gus Haji Muhammad Ridho. Mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah SWT. Sedaya kekhilafan, kekurangan sebagai manusia biasa, mugi-mugi dipun ngapunten kalian Allah, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia insyaallah, raudhah min riyadil jannah, dan seluruh keluarga dan anak-anak beliau diberikan kekuatan iman, kesabaran oleh Allah SWT. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi suratul Fatihah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma
صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمعلمينا من شيخنا جميع المسلمين الأحياء. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.